Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allahu wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bermajlis setelah kita melaksanakan ibadah maghrib berjamaah. Mudah-mudahan maghrib berjamaah kita dicatat sebagai amal saleh, dan mudah-mudahan majelis ilmu yang kita ikuti bisa membuat kita semakin mulia dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan umur yang masih tersisa hendaknya selalu kita gunakan untuk belajar dan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari. Dengan cara itulah insya Allah kita akan bisa selamat dan kita bisa menutupi kehidupan kita dengan husnul khatimah. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang telah mengorbankan segala-galanya dalam menyampaikan risalatul Islam hendaknya selalu dia yang kita tauladani, hendaknya selalu yang kita contoh dan kita pedomani dalam berbagai hal dalam menjalani kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan cinta yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kita bisa selamat di hari akhir kelak. Karena memang yang akan menyelamatkan kita itu hanyalah cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Kamu nanti di hari mahsyar itu bersama orang yang kamu cintai. Jadi kalau seandainya kita mencintai Rasul, maka insya Allah kita akan bersama-sama dengan beliau dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya juga di yaumul mahsyar, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan kajian akidah atau kajian kitab melalui sebuah buku Al-Muntaqa min Syuruhi Thalathatil Usul wa Adillatuha. Pada pertemuan yang terakhir yang kita bahas adalah seputar Bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai bukunya dengan ungkapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan apa yang dilakukan oleh penulis itu merupakan sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menganjurkan kita untuk memulai segala sesuatu yang baik dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Perbuatan-perbuatan yang di situ ada kebaikan dan kita tidak mulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka akan menjadi terputus keberkahannya. Maka kalau seandainya kita ingin mendapatkan keberkahan dalam setiap kegiatan yang kita lakukan, maka mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang akan kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah, berkata muallif,
Kalau disebut muallif berarti penulis buku. Apa katanya? I'lam rahimakallah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, i'lam, ketahuilah rahimakallah, semoga Allah menyayangi dan merahmati kamu. Ini yang diucapkan oleh muallif atau yang ditulis oleh penulis buku setelah beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. I'lam. Yang dikhitab oleh penulis dalam buku ini adalah kita yang membaca. Siapa saja yang membaca buku dia, dialah yang dimaksud. I'lam, ketahuilah oleh kamu. Kamu di situ siapa? Kita. Maka kitalah sekarang yang dikhitab oleh penulis buku itu. Ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmati Anda. Ini ungkapan doa yang selalu ada dalam ungkapan kesehariannya orang-orang Arab memang. Jadi selalu mereka kalau mengucapkan sesuatu atau memerintahkan sesuatu, sering ada ungkapan doa yang keluar. Seperti kata atau doa barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Apa artinya? Semoga Allah memberkahi kamu. Itu adalah ungkapan doa. Yang salah satu dari ungkapan doa itu juga adalah rahimakallah. Semoga Allah merahmati dan menyayangi kamu. Membiasakan ungkapan doa seperti ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat bagus. Maka kalau kita dengar kadang perbincangan sesama mereka di Arab itu, kadang mereka dalam keadaan sedikit agak marah dengan suara tinggi, tapi di situ ada doa. Dan doanya adalah doa baik. Kadang tinggi suaranya itu. Mungkin mereka saling sedang apa gitu, agak meninggi suaranya. Tapi ada doa yang terucap. Walaupun kadang-kadang doanya diucapkannya hadakallah atau Allah yahdik. Semoga Allah memberi kamu petunjuk. Sebetulnya itu adalah bagian dari doa agar Allah memberi petunjuk. Tetapi dalam kesehariannya kalau kita dengarkan itu berarti dia sedang marah sebenarnya. Allah yahdik katanya. Semoga Allah memberi petunjuk. Berarti kita salah kan? Kita melakukan sesuatu yang salah lalu ditunjukkannya dan dia doakan Allah yahdik. Tapi aminkan saja. Karena mengaminkan doa hidayah itu tentu adalah satu kebaikan. Nah, yang beliau gunakan di sini adalah doa rahimakallah. Ini doa yang sangat umum, lazim dibiasakan dalam doa-doa mereka, bahkan untuk yang sudah meninggal. Kita kalau baca buku-buku dalam berbahasa Arab, para penulis setiap kali menyebutkan nama para ulama selalu diikuti dengan rahimahullah. Umpama qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati dan menyayanginya. Itu doa sebenarnya. Qala al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, semoga Allah merahmati dan menyayanginya. Kecuali kalau menyebut nama sahabat. Kalau nama sahabat yang disebutkan, maka doanya adalah radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa itu yang digunakan? Karena itu yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memuji para sahabat. Jadi kata radhiyallahu anhum wa radu anhu itu kan ayat Al-Qur'an dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa terbaik yang harus kita ucapkan ketika kita menyebut
atau menulis nama seorang sahabat. Kalau Nabi bersalawat untuk dia. Lebih tinggi lagi daripada sahabat. Kita tidak akan mengatakan qala Rasulullah radhiyallahu anhu. Kan kita tidak pernah mengatakan itu. Maka kalau untuk Rasul yang disebut sesudahnya adalah salawat, agar bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Maka kata rahimakallah, itu adalah sesungguhnya doa, dan penulis sebenarnya sedang mendoakan kita yang membaca bukunya. Kata i'lam itu perintah. I'lam, ketahuilah. Kalau dikatakan ketahuilah, berarti ada sesuatu yang kita harus tahu dan kita nggak boleh jahil. Ada persoalan agama yang sangat penting untuk kita kenali dan tidak boleh kita sama sekali jahil dalam persoalan itu. Maka kata i'lam, ketahuilah, artinya apa? Berilmulah kalian. Jadilah kalian orang yang mengerti, orang yang mengetahui dalam persoalan yang akan beliau sampaikan. Dikatakan bahwa i'lam, wa ma'na i'lam itu adalah fi'lu amrin minal ilmi. Itu kata perintah dari ilmu. Alima ya'lamu ilman. I'lam itu adalah fi'il amarnya. Artinya adalah ta'allam. Ketahuilah atau belajarlah, berilmulah. Itu makna dari i'lam, seperti yang pernah diberikan penjelasan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kalau memang yang diperintahkan di sini adalah al-ilmu, apa itu al-ilmu? Kalau dikata orang ilmu itu apa gitu, maka secara bahasa dipahami bahwa ilmu itu adalah idrakus syai'i ala ma huwa alaihi fil waqi'. Idrakus syai', mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi fil waqi', sesuai dengan kenyataannya. Jadi mengetahui sesuatu yang kita ketahui itu memang seperti itu, sesuai dengan realitanya, sesuai dengan kenyataannya. Dan ilmu itu adalah lawan dari kata jahil. Lawan dari al-ilmu adalah al-jahlu. Kalau tadi dikatakan bahwa ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataannya dan faktanya, maka jahil berarti adalah mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kenyataan. Berarti dia jahil. Kamu tahu enggak Masjid Al-Madinah itu di mana? Oh, saya tahu. Di mana? Jalan Datuk Tabano. Berarti jahil. Karena yang dia tahu tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi kalau seandainya disampaikannya, oh iya saya tahu masjidnya di sini begini. Sebelum perempatan sampai ke kantor bupati ada di situ sebelah kanan. Berarti sesuai dengan waqi'. Dua kata ini bertentangan, al-ilmu dengan al-jahlu. Ketika kita diperintahkan untuk mengetahui, berarti sebenarnya di situ ada larangan untuk jahil. Jadi ketika dikatakan i'lam, ketahuilah, berarti di situ sesungguhnya ada larangan agar kita jangan menjadi orang yang jahil. Jangan mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan realita atau secara faktanya. Para ulama juga membagi-bagi bahwa jahil itu ada dua. Ada dua pembagian dari jahil. Ada namanya al-jahlul basit, jahil yang basit. Maknanya adalah adamul idraki bil kulliyah. Adamul idraki bil kulliyah. Dia tahu tapi tidak menguasai semuanya. Ada pengetahuan dia tentang sesuatu, tetapi sederhana, tidak mengetahui kulliyahnya, tidak mengetahui secara keseluruhan. Disebut dengan jahil juga, tapi jahilnya jahil basit.
Jahil yang sederhana, ada unsur kejahilan di situ. Sesuatu yang dia tahu tetapi tidak sepenuhnya. Kalau ditanya Masjid Al-Madinah di mana? Disampaikannya pokoknya arah ke sana katanya. Arah ke kantor bupati umpamanya. Tapi dia tidak tahu persis bagian mananya. Berarti dia masih jahil sebenarnya. Walaupun di situ ada unsur pengetahuannya secara umum, tapi dia tidak mengetahui secara keseluruhan. Namun ada namanya al-jahlul murakkab. Ada jahil murakkab. Pernah enggak mendengar istilah itu? Jahil murakkab itu parah. Jauh lebih parah dari yang tadi itu. Dikatakan bahwa jahil murakkab itu adalah idrakus syai'i ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Idrakus syai', mengetahui sesuatu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Dia mengetahui sesuatu dalam bentuk yang berbeda atau bertentangan dengan yang sebenarnya. Mengetahui sesuatu atau sok tahu tentang sesuatu tapi sebenarnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Itu jahil murakkab. Orang baik dibilang buruk, jauh dibilang dekat. Berarti jahil murakkab. Yang jauh dibilang dekat. Jauh, kalau 9 siko Pak, enggak paling sekilo deh sikonya. Itu murakkab jahil. Jahilnya jahil murakkab, yang dia ketahui apa yang ada di pikiran dia yukhalif ma huwa alaih. Berbeda dengan yang sebenarnya. Dalam persoalan agama ini, kalau jahilnya jahil basit, berarti ada sedikit yang dia tahu, tetapi banyak yang dia tidak tahu. Tapi kalau jahil murakkab dalam persoalan agama, berbeda dengan yang sebenarnya yang ada dalam ketentuan agama dengan apa yang dia ketahui. Yang tidak dibolehkan oleh agama, boleh oleh dia. Yang justru dibolehkan, tidak pula boleh menurut dia. Berarti jahilnya jahil murakkab. Yukhalif ma huwa alaih. Kata i'lam, ketika dikatakan i'lam, itu berarti menghindarkan kita dari kedua bentuk jahil tadi itu. Akan mengeluarkan kita dari jahil basit dan juga akan mengeluarkan kita dari jahil murakkab. Tapi yang dituntut dari kita adalah al-ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya, sesuai dengan kenyataannya, sesuai dengan fakta, dalil-dalil yang ada, sehingga dia benar-benar paham dan mengerti tentang agama. Apa hukumnya sholat tahiyatul masjid? Sunnah. Dalilnya ini, berarti itu ilmu. Apa hukumnya puasa dengan cara puasanya Nabi Daud? Hukumnya adalah sunnah, karena memang Nabi pernah mengatakan begini. Berarti itu adalah al-ilmu, karena sesuai dengan al-waqi'. Memang seperti itu yang ada dalam agama. Karena nanti ketika kita mengatakan kata al-ilmu secara mutlak, itu sebenarnya yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Jadi kalau disebutkan al-ilmu secara mutlak, umpamanya ahlul ilmi umpamanya. Kalau disebutkan secara mutlak, maka yang dimaksud itu adalah al-ilmu syar'i. Bukan ilmu-ilmu yang lain. Kalau umpamanya al-ulama, kalau dikatakan ulama umpamanya. Ulama itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya adalah ahli ilmu atau orang yang mengetahui sesuatu, itu ulama. Masuk sebenarnya ke dalam kata ulama itu orang-orang yang menguasai pengetahuan-pengetahuan tertentu dan dia ulama di bidang itu. Dokter berarti dia ulama di bidang kedokteran secara umum. Karena dia punya ilmu tentang itu. Orang yang ahli dalam reparasi komputer umpamanya dia.
tahu dia seluk-beluk komputer itu udah yang sekecil-kecilnya, berarti dia ulama di bidang itu secara bahasanya. Tapi kalau ketemu kata ulama, berkata para ulama, maka yang dimaksud di situ adalah ulama dalam ilmu syar'i. Ketika ada ayat Al-Qur'an, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah para ulama. Ini ulama yang dimaksud sini siapa ini? Apakah ahli fisika? Apakah ahli kimia? Jawabannya tidak. Yang akan takut kepada Allah adalah mereka-mereka yang mengetahui ad-dinul Islam, agama Islam. Karena hanya imanlah yang akan membuat mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disebutkan kata ilmu secara mutlak, maka yang dimaksud adalah al-ilmu syar'i. Padahal ilmu banyak. Tapi kalau disebutkan secara mutlak, yang dimaksud al-ilmu syar'i. Begitu juga dengan ketika disebut para al-ulama dalam ayat umpamanya. Ulama Bani Israel juga ada kata ulama. Berarti mereka mengerti tentang agama, jadi hubungannya dengan agama bukan dengan yang lain. Ikhwati fillah, kata ahli ilmu dan jahlu itu sesungguhnya adalah merupakan tingkatan dari pengetahuan kita. Karena ada tingkatan-tingkatannya. Yang tertinggi adalah al-ilmu memang. Yang tertinggi adalah al-ilmu. Dan yang paling rendah itu al-jahlu. Khususnya al-jahlul murakkab. Tapi ada nanti beberapa istilah yang disampaikan oleh para ulama. Ada namanya waham. Ada namanya syak. Ada namanya zon. Itu tingkatan-tingkatan tentang penguasaan kita dalam sesuatu. Kalau dikatakan waham, berarti idrakus syai'i ma'ahtimali diddin rajih. Yang waham itu adalah mengetahui sesuatu, tapi kemungkinan besar bukan itu yang dimaksud. Kemungkinan kecil itu, kemungkinan besarnya ada yang rajih. Itu waham. Kira-kira kalau dipersentasikan 25% pengetahuannya, berarti 75 dia tidak tahu. Nah, kalau syak itu idraku syai'i ma'ahtimalin musawi, itu 50-50 antara dia tahu dengan tidak tahu. Sedangkan yang zon, kalau disebut dengan zon nanti adalah idraku syai'i ma'ahtimalid diddin marjuh, mengetahui sesuatu kemungkinan besar memang itu, tetapi ada kemungkinan kecil bahwa yang dimaksud bukan itu. Nah, ini istilah-istilah dalam penguasaan kita terhadap sesuatu. Kita akan mengukur kira-kira pengetahuan kita sudah sampai al-ilmul yaqin atau belum. Kalau sudah 100% berarti sudah mengetahui sepenuhnya. Tapi kalau seandainya ternyata yang kita tahu berbeda dengan yang sebenarnya, berarti kita sesungguhnya masih jahil. Baik, i'lam rahimakallah. Ketahuilah oleh kalian, semoga Allah merahmati Anda. Apa kata beliau? Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sesungguhnya yajibu alaina, wajib bagi kita ta'allumu arba'i masail, untuk mempelajari atau untuk mengetahui 4 masalah. Ketahuilah rahimakallah, sesungguhnya wajib bagi kita, dia tidak lagi pakai alaika. Kalau tadi doanya rahimakallah, tapi ketika yajibu alaina, wajib bagi kita, berarti bukan hanya kita saja, termasuk dia. Termasuk dia yang menulis. Termasuk dia yang menyampaikan pesan. Apa yang wajib bagi kita itu? Ta'allumu arba'i masail. Untuk mengerti, untuk mengetahui, untuk mempelajari 4
perkara. Kata yajibu itu sesuatu yang memang sudah menjadi bahasa kita. Yajibu itu kan kata wajib itu sesungguhnya adalah bahasa Arab. Wajibun itu bahasa Arab. Akar katanya wajaba yajibu ujuban. Artinya adalah yalzamu kullu fardin min afradil mukallafin. Menjadi satu kelaziman, satu keharusan kullu fardin min afradil mukallafin. Bagi setiap individu mukallaf. Zakaran kana u'untha. Laki-laki kah dia atau perempuan? Hurran au abdan. Apakah dia merdeka atau seorang hamba? Semua menjadi kewajiban dia, harus dia mengetahuinya atau harus dia mempelajarinya. Arba'um masail. Ada 4 hal, ada 4 perkara yang dituntut bagi kita dalam kehidupan kita ini. Ini yang dimaksud oleh penulis itu. Keempat ini enggak dapat tidak. Ini menjadi satu kewajiban. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita akan menjadi orang-orang yang merugi untuk selama-lamanya. Bahkan kerugian itu sudah dimulai dari kehidupannya di dunia, apalagi nanti kehidupan yang di akhirat kelak. Apa yang 4 itu yang menjadi keharusan bagi kita untuk melakukannya, untuk mengetahuinya, untuk menguasainya? Apa? Al-mas'alatul ula, yang pertama sekali, karena tadi kan katanya arba'u masail. Masail itu jamak dari kata masalah. Masalah itu bisa kita artikan persoalan atau perkara. Ada 4 perkara yang wajib untuk kita lakukan. Al-mas'alatul ula, al-ilmu. Masalah yang pertama sekali yang harus kita lakukan adalah al-ilmu. Menjadi orang yang berilmu, mengetahui. Kita harus tahu. Al-ilmu di sini karena tadi kita katakan bahwa sesungguhnya kalau seandainya disebut al-ilmu secara mutlak, maka kecenderungan maknanya oleh para ulama itu adalah hubungannya adalah dengan al-Islam. Hubungannya adalah dengan al-ilmu syar'i. Atau hubungannya adalah dengan al-hukmu asy-syar'i. Oleh karena itu al-ilmu yang dimaksud di sini secara syar'i itu adalah ma'rifatul huda awil haq bidalili. Ma'rifatul huda awil haq, mengetahui al-huda. Al-huda itu petunjuk. Au al-haq, atau mengetahui al-haq, kebenaran. Bidalili, dengan dalil, dengan dalilnya. Masuk waktu Isya. Ya. Kita jawab dulu suara azan, insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi al-mas'alatul ula, poin pertama, perkara pertama yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat Islam adalah menjadi orang yang berilmu. Menjadi orang yang tahu dalam persoalan agama. Kalau seandainya kita tidak tahu dalam persoalan agama kita, berarti kita tidak paham dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau kita tidak paham dengan kewajiban kita, berarti kita akan menjadi orang yang lalai dari kewajiban-kewajiban itu. Sedangkan tahu saja kita kewajiban kita, kadang ada yang tidak mengerjakannya, apalagi kalau seandainya dia tidak mengetahui apa yang menjadi wajib bagi dia. Oleh karena itu dikatakan di sini bahwa al-ilmu syar'i qisman. Ilmu itu kalau sudah berhubungan dengan kewajiban-kewajiban syar'i kita, maka ia akan menjadi terbagi kepada dua. Yang pertama adalah fardhu ain. Sesuatu yang hukumnya adalah fardu ain. Ini poin yang pertama. Di antara ilmu syar'i, di antara yang wajib kita ketahui yang berhubungan dengan syariat kita, yang pertama sekali adalah yang masuk dalam kategori fardu ain. Wa huwa ma la yasa'ul mukallafu jahlahu. Enggak boleh kita jahil sama sekali. Fa fardul aini wajibun 'ala dzakari wal unsa. Maka sesuatu yang sifatnya fardu ain itu wajib bagi kita untuk mengetahuinya siapapun kita. Perempuankah, laki-laki kah, merdeka kah, hamba kah, minal mukallafin.
dari orang-orang yang memang sudah mukallaf. Mukallaf itu kan sudah dibebankan kepadanya hukum, ditandai dengan disebut dengan baligh, akilun balighun, akil dan baligh. Akil itu ya sehat akalnya, karena kalau dia tidak akil maka dia tidak mukallaf. Orang gila tidak mukallaf, anak kecil belum mukallaf, karena akalnya belum mampu untuk dibebankan hukum. Dia belum paham dengan dirinya sendiri, apalagi dengan kewajiban-kewajiban dalam beragama. Belum bisa dibebankan. Dia masa main-main. Belum untuk masa dibebankan hukum. Kemudian baligh. Baligh itu biasanya kalau dalam Islam itu tidak mesti ditandai dengan jumlah umur. Karena ada orang yang jumlah umur berbeda dalam persoalan baligh. Maka Islam memberikan tandanya pada ciri-ciri yang ada pada fisik. Atau mengalami sesuatu yang itu dijadikan tanda sebagai baligh. Umpamanya mengalami mimpi basah yang menyebabkan dia wajib mandi. Ketika dia sudah mengalami mimpi itu, setelah itu dia menjadi orang yang mukallaf. Kalau perempuan dia sudah mulai datang masa halangannya, masa haidnya. Kalau sudah datang haidnya, berarti dia sudah menjadi mukallaf. Umur berapa? Umur berapa saja. Mungkin umur 12, mungkin umur 15. Jadi angka 17 sebagai tanda baligh itu sebenarnya tidak bisa menjadi satu kepastian. Karena banyak orang yang belum 17 tapi sudah baligh. Sehingga Islam sebenarnya tidak memberikan batasannya pada jumlah umur, tapi pada tanda-tanda fisik. Mulai tumbuh kumisnya, mulai tumbuh bulu-bulu di badannya. Itu ciri-ciri yang membuat dia disebut sebagai baligh. Orang-orang yang sudah mukallaf seperti itu berarti sudah menjadi kewajiban bagi dia untuk mengetahui perkara-perkara yang memang hukumnya adalah fardu ain. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Talabul ilmi, menuntut ilmu itu hukumnya adalah fardu, faridah ala kulli muslim, bagi setiap muslim. Ilmu apa yang dimaksud dengan faridah di sini nih? Ketika Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, ilmu apa yang dimaksud oleh Nabi ketika itu? Dalam hadisnya tadi itu. Maka yang dimaksud adalah ilmu-ilmu yang memang hukumnya adalah fardu ain bagi kita. Kalau sudah fardu ain, maka tidak ada uzurnya dengan kejahilan. Di akhirat kelak uzur jahilnya tidak diterima oleh Allah. Kamu kenapa tidak sholat? Saya enggak tahu ya Allah, kalau sholat wajib. Enggak diterima. Karena itu uzur dalam persoalan ini tidak diterima. Al-jahlu dalam persoalan ini enggak bisa menjadi uzur. Apa contohnya? Yang fardu ain itu. Wadzalika kama arifati arkanil islami wa usuluddin. Seperti mengetahui rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman, wa haqiqatul insan, wal iman wa tasdiqu bi kulli ma akhbarallahu bihi wa rasuluh. Mengetahui, membenarkan, meyakini apa yang telah disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulnya ijmalan secara global. Kita wajib meyakini itu dan wajib membenarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah sekalipun kita menolak sesuatu yang sudah disampaikan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang nyampaikan Allah kok, yang nyampaikan Rasul, jangan ditolak, tapi tasdik. Kemudian juga yang menjadi bagian dari fardu kifayah, wal ilmu bima yajibu min kaifiyatil ibadati wa syurutiha. Mengetahui
hal-hal yang memang wajib dalam persoalan ibadah, cara-caranya dan syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya, perkara-perkara yang membatalkannya, dan perkara-perkara yang wajib untuk ditinggalkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu menjadi fardu ain semuanya. Oleh karena itu, kalau seandainya ada satu ibadah di mana hukum ibadah itu adalah wajib untuk kita laksanakan secara fardu ain, maka mempelajari ilmu ibadah itu hukumnya juga adalah fardu ain. Apa hukum salat? Fardu ain. Berarti mempelajari salat hukumnya adalah fardu ain. Salat itu tidak sah nanti kalau tidak berwudu. Berarti kita wajib mempelajari bagaimana cara berwudu. Dan kalau kita ingin mengetahui cara berwudu, dari siapa kita pelajari? Dari apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan hadisnya itu turun temurun oleh para ulama sampai ke generasi, sampai ke kita. Jadi itu bentuk-bentuk atau contoh-contoh dari hal-hal yang memang kita wajib untuk mengetahuinya. Wa ammal qadru zaid minal ilmi ala ma yahtaju ilaihi mukallaf fa huwa min furudil kifayat. Tapi kalau seandainya untuk mengetahui sesuatu yang tidak lagi sifatnya adalah fardu ain, tapi sifatnya hanya zaid, hanya tambahan dari itu, maka fahuwa min furudil kifayat, itu juga menjadi kewajiban-kewajiban, tetapi tidak lagi menjadi kewajiban aini, itu cukup dengan kewajiban kifai atau kifayah, terwakili oleh sebagian yang lain. Artinya kalau seandainya kita tidak mengetahuinya, berarti kita tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau perkara-perkara yang memang hukumnya adalah fardu ain, lalu kita tidak mengetahuinya, maka berarti kita akan berdosa, karena kita tidak akan bisa mengerjakan agama secara baik, secara benar, karena kita tidak punya pengetahuan tentang itu. Baik, ikhwati fillah, penulis memberikan gambaran secara ringkas tentang al-ilmu yang memang sesuatu yang kita tidak bisa tidak untuk memahaminya. Belum menyimpulkan pada 3 hal. Apa al-ilmu itu? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Al-ilmu yang dimaksud oleh beliau adalah terangkum dalam 3 poin besar, dan tidak akan keluar dari 3 poin besar itu. Semua bentuk ilmu yang tadi kita ceritakan itu tidak akan keluar dari 3 poin tadi itu. Apa itu? Ma'rifatullah, ilmu yang berkaitan dengan bagaimana kita mengenali Allah. Wa ma'rifatu nabihi, dan bagaimana kita juga mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, mengetahui agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Ini 3 rangkuman besar yang menjadi kewajiban bagi kita bersama untuk mengetahuinya. Didahulukan ma'rifatullah, jelas, karena kewajiban pertama kita justru adalah untuk mengenal siapa Allah. Kenapa kita harus kenal dengan Allah? Karena kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memberikan kehidupan kita ini adalah Allah. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita bersama, dan Allah juga yang akan mengakhiri kehidupan kita kapan Dia mau. Masa kita nggak kenal sama yang memberikan kehidupan? Allah yang memberikan kebaikan, semua kebaikan yang ada pada kita itu diberikan oleh Allah. Kita kalau seandainya mendapatkan satu kebaikan dari orang lain, kita berupaya untuk tetap mengingat orang yang berbuat baik tadi. Kalau umpamanya ada kita mengalami satu kesulitan,
Mungkin kita butuh uang. Tiba-tiba ada orang lain yang berbuat baik dan dia membantu kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Kira-kira orang yang berbuat baik kepada kita tadi, itu kita hormati atau tidak? Kita muliakan atau tidak? Akan kita muliakan. Kita akan mencoba untuk mengenali dia lebih jauh. Siapa sebenarnya orang itu? Kalau seandainya tiba-tiba kita mendapatkan undangan dari dia, rasanya gimana kalau tidak datang? Semua akan dikaitkan dengan kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia berikan. Padahal mungkin dia berikan kebaikan itu sekali, 2 kali, atau 3 kali, 4 kali. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nggak akan pernah bisa kita menghitung berapa kali kebaikan yang diberikan oleh Allah pada kita. Bahkan kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian coba untuk menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan sanggup. Kita kalau mau membuktikan bahwa memang besar sekali nikmat Allah dalam kehidupan kita, bandingkan dalam hidup kita antara yang menyenangkan dengan yang tidak menyenangkan. Coba, kalau kita coba hitung hari ini kira-kira berapa hal yang tidak menyenangkan kita. Mungkin bisa kita hitung. 1, 2, 3. Berapa perkara kira-kira di hari ini yang terjadi dalam hidup kita, yang perkara itu tidak menyenangkan kita. Artinya buruk bagi kita. Sangat terbatas. Tadi macet umpamanya. Tadi saya kehausan, lambat minum umpamanya. Coba hitung satu-satu. Bisa kita hitung itu. Tapi kalau kita dituntut untuk menghitung berapa kebaikan hari ini yang kita dapatkan, nggak bisa. Tak akan pernah bisa. Padahal itu kita alami. Kita tidak bisa menghitungnya. Padahal saat kita mendapatkan musibah sekalipun, di situ ada kebaikan. Saat kita diuji oleh Allah sekalipun, justru di saat itu ada kebaikan. Banyak orang yang bersyukur dia pada akhirnya ketika dia sudah tahu hikmah keburukan yang sebelumnya yang dia dapatkan. Untung potang lagi ada itunya. Padahal potang lu buuk baginya loh. Dan itu harus kita sadari. Ada orang begitu kesal dia karena terlambat disebabkan oleh macet umpamanya. Tapi ternyata itu cara Allah untuk menyelamatkan dia. Kayak yang dulu pernah waktu pesawat yang jatuh itu, kan ada satu yang terlambat itu dari Bandung karena macet. Dalam perjalanan itu ngomel aja tuh, kok macet sekali, kok bisa terlambat. Dia sampai di bandara, pesawat sudah terbang. Beberapa saat berikutnya terdengarlah berita bahwa pesawat tadi jatuh dan semua yang ada di situ mati. Apa katanya? Untung saya terlambat. Untung saya terlambat. Maka tidak boleh kita menyesali sesuatu yang oleh pikiran zahir kita itu buruk bagi kita. Seolah-olah keburukan yang diberikan oleh Allah. Tapi yakinlah, apapun yang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam kehidupan kita, mau baik mau buruk, di ilmu Allah sesungguhnya adalah baik semua. Ada orang yang punya anak, ada satu di antara anaknya yang sedikit agak kurang lah. Mungkin sebagai orang tua dia akan punya perasaan, kok begini nih saya punya anak yang satu ini, nakal, nggak mau diatur sama sekali, suruh belajar juga nggak mau, yang lain rajin-rajin sukses semua. Ternyata anak-anak yang sukses itu jauh berada dari dia. Pada saat dia meninggal,
anak yang nakal tadilah justru yang pada akhirnya hanya dia yang tinggal bersama orang tuanya. Yang lain lah codiok sodo. Ada yang jadi direktur Riko, ada yang jadi macam-macam lah codiok sodo. Tanggi-tanggi bangke. Tinggilah yang seorang tadi nama Ale belajar tadi di rumah. Tapi ketika ayahnya sakit, ibunya sakit, dialah ternyata yang mengurusi orang tuanya itu. Yang lain, tali pulang sekali 2 tahun enggak tenda. Nah, pada akhirnya untung lihat doang si kayuangnya. Pada lu mengibangi kau nak. Dan tak sabu ya untung le male wang dalunya tak sabu unit tapi untung wang le ada. Nah, semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah wajib kita tahu tentang Allah itu. Siapa itu Allah? Siapa Rabb kita itu? Siapa Khalik kita itu? Enggak akan pernah ada kita kalau Khalik tidak menciptakan kita. Enggak akan pernah ada kalau Khalik tidak berkehendak untuk memberikan kehidupan bagi kita. Berapa banyak orang yang sudah mati duluan masih dalam rahim ibunya. Ada orang yang pas lahir langsung meninggal. Tetapi kita diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai umur begini, ada yang sudah tua, ada yang setengah tua, tapi yang jelas semua itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah al-ilmu yang paling utama itu untuk kita ketahui itu adalah ma'rifatullah. Kita harus mengenali Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu diikutkan dengan ma'rifatun nabiyyi, mengenal nabinya. Nabi yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan utusan resmi Allah untuk menyelamatkan kehidupan kita. Maka hadirnya Nabi Muhammad itu adalah sebagai bukti sayangnya Allah bahwa Allah ciptakan kita tidak sekedar diciptakan lalu terombang-ambing jiwanya agar jiwa kita terarah, maka dihadirkanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib pula mengenali sosok pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan yang termulia dari semua manusia yang ada. Dan pada poin yang ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam. Nabi Muhammad sebagai utusan itu biasanya membawa pesan. Tidak ada utusan yang tidak membawa pesan. Diutuslah seorang dosen oleh rektor pergi ke universitas sana. Itu tidak ada pesan ke dibor ya? Mungkin. Diutuslah oleh kepala dinas bagian-bagian kabak-kabak yang di bawah itu wang paikennya, petamu bupati taninya. Itu tidak ada pesan ke dibor ya? Pasti ada pesan yang disampaikan. Maka beriman kepada Rasul sesungguhnya adalah konsekuensinya juga beriman kepada risalah. Maka Rasul dan risalah itu satu akar kata. Rasul itu orangnya. Risalah itu pesan yang dibawa oleh utusan tadi. Maka harus pula kita mengerti dengan dinul Islam, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita harus mengenalnya bil adillah sesuai dengan dalil-dalil yang ada. 3 hal inilah sebenarnya yang dimaksud oleh penulis dengan kata al-usulul tsalasah. Jadi kan kita dengar kitab apa kitabnya? Al-usul as-salasah. Ada 3 pondasi utama. 3 prinsip dasar. Sesungguhnya yang 3 itu adalah yang ini. Inilah sebenarnya akan menjadi isi buku ini. Sehingga kita tidak perlu dulu menyampaikan secara luas karena isi buku ini ke depan sesungguhnya akan menjabarkan 3 poin ini. Pertama akan menjabarkan ma'rifatullah, bagaimana cara kita mengenali Allah, dan yang kedua akan menjabarkan ma'rifatun nabi,
Bagaimana kita harus mengetahui siapa Nabi kita, apanya yang harus kita ketahui dari dia. Sedangkan yang berikutnya adalah ma'rifatu dinil Islam. Bagaimana kita juga harus mengetahui dinul Islam, agama Islam sebagai risalah, pesan yang dibawa oleh utusan Allah, hadir di tengah-tengah umat, membawa pesan-pesan yang telah disampaikannya, dan beliau sudah sukses dalam menyampaikan semua pesan itu. Nah, jadi ikhwati fillah, inilah pada poin yang pertama yang menjadi kewajiban bagi kita semua. Kita harus mengerti, kita harus berilmu, kita harus paham, dan yang harus kita pahami itu adalah disimpulkan pada 3 hal tadi. Paham tentang Allah, paham tentang Nabi, dan paham tentang dinul Islam. Inilah prinsip dasar yang kalau seandainya kita jahil dari prinsip dasar itu, maka kita pada akhirnya nanti akan menjadi orang yang merugi. Baik, agar kita bisa berdiskusi, bisa bertanya jawab, barangkali kita cukupkan saja pada poin yang pertama ini, karena nanti kita akan masuk pada poin yang keduanya. Kalau yang keduanya ya setelah kita menjadi orang yang berilmu, maka nanti tugas yang kedua adalah al-amal. Tidak cukup dengan pengetahuan saja, tapi bagaimana ilmu harus diamalkan. Akan sangat panjang sekali sebenarnya penjabarannya. Berlembar-lembar dia memberikan penjelasan hanya pada soal ilmu itu saja. Cuma nanti kita akan coba ambil intisarinya saja. Karena kalau kita ikutkan semua penjelasan ini, entah kapan-kapan kita akan pindah pada al-mas'alatu tsaniyahnya, pada masalah yang keduanya. Nah, tapi setidaknya kita mencoba mana poin-poin penting yang ada pada setiap masalah, itu yang akan kita jabarkan. Terima kasih. Kita akan berdiskusi insyaallah. Kalau seandainya ada yang perlu untuk ditanyakan, dipersilahkan. Silakan. Iya. Pertanyaan yang pertama berhubungan dengan masalah fikih ya. Apa hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum di belakang imam? Ini masalah fikih yang memang sudah dibahas oleh para ulama. Ada rincian masalah. Ada rincian jawaban oleh para ulama dalam pertanyaan yang tadi itu. Karena nanti akan ada beberapa masalah dalam pertanyaan yang tadi itu. Di dalam sholat sirriyah, sholat yang memang sir, asar, zuhur, atau pada rakaat 2, 3, dan 4 sholat isya, itu kan sir. Pada sholat yang sir, itu para ulama sepakat untuk mengatakan bahwa makmum wajib membaca Al-Fatihah dalam sholat yang sir. Yang ada perbedaannya itu adalah ketika sholatnya sholat jahar, di mana makmum mendengarkan bacaan imam. Nah, di sini ada terjadi perbedaan. Sebagian mengatakan bahwa makmum itu tidak perlu lagi membaca Al-Fatihah karena qiraatul imam, qiraatul makmum. Ini adalah pandangan yang pernah disampaikan oleh Abu Hanifah atau dalam mazhab Hanafi. Beliau juga menjadikan ayat Al-Qur'an, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah. Jadi kalau dibaca Quran maka dengar. Ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum ikut mendengarkan Al-Fatihah. Ketika imam membaca ayat,
Kalau berdasarkan ayat yang tadi itu ketika dibacakan Al-Quran maka dengar. Sehingga ayat itu oleh beliau dijadikan alasan untuk mengatakan makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Karena yang dituntut dari makmum adalah mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Tetapi Abu Hanifah tidak sendiri dalam mengungkapkan pendapatnya. Ada pendapat yang lain yang diungkapkan oleh jumhur ulama dan itu lebih banyak. Di mana jumhur mengatakan bahwa dalam sholat jahriyah sekalipun makmum khusus untuk Al-Fatihah maka tetap dituntut untuk membacanya. Al-Fatihah itu oleh makmum. Berdasarkan kepada sebuah hadis kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, enggak sah salat kalau seandainya tidak membaca Fatihatil kitab. Fatihatul kitab maksudnya itu adalah surat Al-Fatihah. Hadis ini adalah hadis yang khusus bicara tentang Al-Fatihah. Dan ini juga adalah bantahan oleh jumhur ulama yang mengatakan bahwa ayat yang digunakan tadi itu ayat am, ayat yang bersifat umum, tidak khusus dalam persoalan sholat. Sedangkan hadis ini adalah hadis yang khas. Maka kalau ketemu antara yang am dengan yang khas lebih yang khusus lebih didahulukan daripada yang am. Itu kaidahnya oleh para ulama. Maka jumhur tetap mengatakan diminta atau dianjurkan kepada makmum tetap membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Nah, gitu gambaran secara umum untuk pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tentang membaca Al-Fatihah. Memang membaca Al-Fatihah tentu akan harus menjadi ilmu bagi kita. Bukan hanya Al-Fatihah saja, tetapi membaca Al-Quran secara umum. Tentu pada Al-Fatihah tuntutannya lebih kuat. Karena Al-Fatihah itu adalah ayat yang selalu kita baca dan berulang-ulang. Ayat yang paling sering kita baca dalam kehidupan kita Al-Fatihah. Maka disebut dengan As-Sab'ul Matsani. As-Sab'ul Matsani itu artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang. Seandainya kita tidak punya sholat sunat dalam keseharian kita, maka setidaknya ada 17 kali Fatihah yang kita baca. Kalau kita menambah sholat sunatnya, dalam setiap rakaat akan ada Al-Fatihah. Maka wajar disebut sebagai As-Sab'ul Matsani. Nah, maka tentu kita dituntut untuk membacanya sesuai dengan kaidah-kaidah bacaan untuk Al-Quranul Karim. Hanya saja kalau seandainya kita tidak bisa persis, maka yang dituntut adalah al-muqarabah. Saddidu wa qaribu. Itu kata Rasul. Saddidu wa qaribu. Saddidu itu persis tepat seperti yang diinginkan wa qaribu. Atau kalau seandainya kita tidak sanggup persis, apalagi kita tidak bisa juga memastikan yang manakah yang persis itu. Maka yang dituntut adalah al-muqarabah, mendekati kepada yang benar. Kita juga kalau seandainya kita simak betul baik-baik, antara guru tahsin, antara si A sama si B itu bisa berbeda. Apa yang dibaca oleh si A bisa disalahkan oleh si B, yang dibaca si B bisa boleh disalahkan oleh si A. Si A sebagai guru ketika dibaca oleh muridnya, dia sudah menganggap benar itu. Tapi ketika murid ini baca pada guru yang lain, ternyata salah. Itu untuk menyebutkan huruf dot saja, hanya Nabi yang paling fasih. Yang lain beda-beda. Makanya lughatul Arabiyah itu juga disebut dengan lughatul dot. Bahasa Arab itu disebut dengan bahasa dot. Itulah yang membedakannya, dan Nabi yang paling fasih. Tidak ada yang lebih fasih daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dituntut kita untuk mempelajarinya, pelajarilah sebaik mungkin. Ketika kita tidak bisa persis, maka yang diminta adalah
al-muqarabah, mendekati. Kok kan salah yang banyak anu salah. Tapi kalau lah salah aja lo sodo, tentu tidak boleh kan. Karena itu adalah Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sudah semuanya dibaca oleh Rasul melalui lisan dia, maka kita juga harus membacanya sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan persis sama dengan yang dibaca Nabi, setidaknya mendekati. Wallahu a'lam. Fadhal. Kenapa? Iya. Ya. Kalau kita lihat hadis yang Nabi itu, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillah. Tak ada masalah. Baca. Kita mau berwudu umpamanya kan? Sebelum buka keran bismillah. Mulai. Karena berwudu adalah sesuatu yang baik. Apalagi itu dalam bentuk jelas baiknya kan. Sedangkan untuk persoalan keduniaan kita saja, yang masalah-masalah yang kita anggap mungkin nggak ada hubungan sama agama, boleh. Pai ke kebun, sadap karet, kolun pisau untuk apa Bismillah. Mulai. Tentu banyak kata kalau. Tidak ada masalah. Itu dianjurkan oleh Nabi. Kullu amrin dzibal. Karena kita itu bekerja, dan bekerja itu adalah mencari nafkah, berarti itu perbuatan baik yang sedang kita lakukan. Kecuali kalau melakukan perbuatan buruk. Perbuatan buruk tidak akan berubah menjadi baik dan bismillah. Tidak mulai judi mau kan? Bismillah. Turun kartu masing-masing yang sholat. Tidak akan berubah jadi elok dulu. Atau nak mabuk mau kan? Minta salah lainnya kan? Minta bismillah. Tidak akan berubah jadi halal. Maka Nabi mengatakan zibalin. Kullu amrin zibalin. Untuk membedakan nanti dengan perbuatan-perbuatan yang buruk. Itu. Insya Allah tidak mengapa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Silakan kalau masih ada. Cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi, saya kira sampai di sini kajian kita. Baru al-mas'alatul ula yang kita bahas. Dan insya Allah nanti kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Semoga majelis ini menjadi berkah bagi kita, memberikan ilmu dan kebaikan, yang dengannya kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.